Perkenalkan, nama saya Soniawati Sitanggang dengan NIM 250001211200044 dari kelas 4A angkatan 2021, mata kuliah Manajemen Bencana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membahas tentang mitigasi bencana tanah longsor. Yuk ditonton sampai akhir. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam ataupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu dari contoh bencana alam yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau bebatuan ataupun pencampuran dari keduanya yang menuruni atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau bebatuan penyusun lereng. 300 warga mengungsi akibat tanah longsor di Desa Buana Jaya, Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat. Longsor disebabkan curah hujan yang tinggi dan perubahan fungsi lahan di titik-titik kemiringan bukit. 107 kepala keluarga terdampak langsung tanah longsor dan 300 warga terancam melakukan pengungsian. Longsor yang terjadi Senin sore merusak puluhan rumah, sementara belasan rumah lainnya masih dilakukan pendataan oleh BPBD dan TRC Kabupaten Bogor. Indikasi sementara, longsor terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi serta kontur tanah yang labil diperparah lagi dengan kondisi tebing perbukitan yang gundul di titik-titik rawan air. Beberapa faktor penyebab bencana tanah longsor antara lain yaitu faktor jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, getaran, adanya beban tambahan, dan adanya pengikisan ataupun erosi. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, massa air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Tanda-tanda awal terjadinya bencana tanah longsor. Yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing setelah hujan turun. Yang kedua, air sungai dan air sumur muncul ke permukaan dan berwarna keruh. Yang ketiga, di permukaan tanah muncul mata air baru secara tiba-tiba. Yang keempat, kondisi tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang kelima, terdengar suara gemuruh dari atas lereng disertai dengan getaran pada permukaan tanah. Berbagai dampak dari bencana tanah longsor adalah jatuhnya korban jiwa, baik korban luka ataupun kematian. Kemudian rusaknya infrastruktur seperti bangunan dan rumah dan terputusnya jalur transportasi, serta dapat menurunkan kadar kualitas air bersih yang dapat memberikan gangguan kesehatan kepada manusia yang terdampak bencana tanah longsor. Untuk itu, kita perlu mencegah terjadinya bencana tanah longsor dengan melakukan mitigasi bencana.
Secara umum, terkait mitigasi bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sehingga, mitigasi bencana tanah longsor adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak ataupun resiko yang disebabkan oleh bencana tanah longsor terhadap masyarakat yang berada atau tinggal di kawasan rawan longsor. Langkah-langkah mitigasi bencana tanah longsor. Yang pertama, lakukan pemetaan daerah tempat tinggal. Yang kedua, pelajari tanda-tanda terjadi longsor pada daerah yang berlereng. Yang ketiga, lakukan langkah-langkah pengurangan resiko longsor. Dan yang keempat, jika tanda-tanda longsor sudah terlihat, maka pertimbangkan untuk mengungsi ke tempat yang aman. Itu dia sekilas tentang mitigasi bencana tanah longsor. Yuk sama-sama kita cegah bencana tanah longsor. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.